Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sobat Madani Media, ikhwatal iman rahimakumullah. Kita masuk dalam pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada para malaikat dengan berbicara langsung kepada mereka untuk menarik perhatian mereka bahwa Dia, Allah, akan menciptakan Adam dan keturunannya. Penyampaian kabar itu dengan cara seperti penyampaian akan adanya perkara besar luar biasa sebelum kejadiannya. Para malaikat dengan tujuan ingin mengetahui lebih banyak tentang hikmah penciptaan Adam, bukan sebagai tanda sikap anti, merendahkan atau rasa dengki kepada Nabi Adam. Bertanya pada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, surat kedua ayat ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Al-Quran, surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 30. Dikatakan, ketahuilah bahwa mereka adalah wujud sebagaimana sebelum keberadaan Adam, yaitu bin dan hin. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menjawab pertanyaan malaikat tersebut dalam ayat selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dengan kata lain, hikmah yang paling jelas dari penciptaan mereka, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya, adalah sesuatu yang tidak diketahui malaikat. Adapun yang dimaksud dari hikmah yang tidak diketahui itu adalah di antara mereka akan ada para nabi, para rasul, orang-orang jujur, dan para syuhada. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada para malaikat tentang kehormatan Adam di atas kehormatan mereka lantaran ilmu yang dimilikinya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat selanjutnya, yaitu ke ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 'Allama Adamal asma'a kullaha. Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Ibnu Abbas radhiyallahu an dalam hal ini mengatakan bahwa nama-nama tersebut adalah nama-nama yang biasa diketahui oleh manusia. Adam memiliki 4 macam kehormatan. Yang pertama, dia diciptakan langsung dengan tangan Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia. Kehormatan yang kedua, ditiupkan kepadanya rohnya, yaitu roh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketiga, perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada para malaikat untuk sujud kepadanya. Dan kehormatan yang keempat, Adam diajari berbagai nama-nama benda. Iblis melihat dirinya dengan cara membandingkan dirinya dengan Adam. Ia berpendapat bahwa dirinya lebih mulia daripada Adam. Oleh karena itu ia enggan sujud kepadanya, sekalipun telah datang perintah kepadanya dan kepada seluruh malaikat untuk bersujud. Ia wajib keluar dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala karena menetapkan bahwa Adam memiliki berbagai kekurangan. Ia menghinanya dan menyombongkan diri atasnya sebagai pertanda bahwa dirinya menentang perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Segera ia mengajukan berbagai alasan, yang alasan itu justru telah membuat lebih besar dosanya. Ia berkata dalam surat Al-A'raf, surat 7 nomor 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Dari Ibnu Abbas dan para ulama yang lainnya, mereka berkata, iblis dikeluarkan dari surga dan Adam dimasukkan ke dalam surga. Ia berjalan-jalan di dalamnya dengan perasaan puas, tanpa ada pasangan yang menjadikannya tenang karenanya. Ia tidur sebentar lalu bangun. Ternyata di arah kepalanya ada seorang wanita sedang duduk.
Wanita itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuknya. Ia pun bertanya kepada wanita itu, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Aku seorang wanita." Adam berkata, "Kenapa engkau diciptakan?" Ia menjawab, "Agar engkau tenang karenaku." Para malaikat setelah mengetahui pengetahuan Adam yang banyak, mereka berkata kepadanya, "Siapa namanya, wahai Adam?" Adam menjawab, "Namanya Hawa." Mereka bertanya, "Mengapa diberi nama Hawa?" Adam menjawab, "Karena dirinya diciptakan dari sesuatu yang hidup." Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyembunyikan penyebutan berkenaan dengan pohon dan menentukan jenisnya, sekalipun dalam penyebutannya mengandung kemaslahatan bagi kita. Perbedaan pendapat yang disebut-sebut oleh para ahli tafsir adalah masalah keberadaan surga tempat Adam berdiam, berada di langit atau di bumi. Pendapat jumhur para ulama adalah surga yang ada di langit, yang disebut dengan Jannatul Ma'wa. Pendapat mereka didasarkan pada arti tekstual dan hadis-hadis. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa qulna ya Adamuskun anta wa zawjukal jannah." Dan kami berfirman, "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini." Al-Baqarah ayat ke-35. Alif dan lam pada kata al-jannah kembali pada pemahaman yang langsung muncul dalam pikiran, yaitu tempat yang secara syar'i adalah Jannatul Ma'wa, sebagaimana dalam perkataan Musa alaihissalam kepada Adam alaihissalam, "Ala ma akhrajtana wa nafsaka minal jannah." Kenapa engkau keluarkan aku dan dirimu dari surga? Dalam hadis lain, wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yajma'ullahu an-nasa fayaqumul mu'minuna hina tuzlafu lahumul jannah fayatuna adama fayaqulun ya abana staftih lanal jannah fayaqul wa hal akhrajakum minal jannati illa khati'ata abikum." Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Allah menghimpun seluruh manusia dan bangkitlah kaum muslim ketika surga didekatkan kepada mereka. Mereka mendatangi Adam dan berkata, 'Wahai bapak kami, mintakanlah agar dibukakan surga untuk kami.' Adam berkata, 'Apakah kalian dikeluarkan dari surga karena kesalahan bapak kalian?' Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut ada kekuatan yang menegaskan bahwa surga ini maksud adalah Jannatul Ma'wa. Dalam hadis lain, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna Allaha khalaqa Adama wa tuluhu sittuna dira'a falam yazalil khalqu yanqusu hattal an." Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta, maka manusia pun terus berkurang tingginya hingga sekarang." Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat lain disebutkan, "Wa an Ibni Abbasin annallaha qala, ya Adamu innali haramam bi khiyali arsi fantaliq fabnili fihi baitan fatuf bihi kama tatufu malaikati bi arsi." Wa arsalallahu lahu malakan fa'arrafahu makanah wa 'allamahul manasik. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Allah berfirman, "Wahai Adam, sesungguhnya aku memiliki tanah haram di dalam arsku. Berangkatlah dan bangunlah di sana rumah untukku. Berkelilinglah mengitarinya sebagaimana para malaikatku mengelilingi arsku." Allah telah mengutus seorang malaikat kepada Adam guna menunjuki tempatnya dan mengajarinya manasik. Demikian sedikit kisah mengenai Nabi Adam alaihissalam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.